Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan tema kali ini adalah kampus sebagai moral force pengembangan hukum dan HAM. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan penataan negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, maka harus menegakkan supremasi hukum. Agenda reformasi yang pokok untuk segera direalisasikan adalah untuk melakukan reformasi dalam bidang hukum. Konsekuensinya, dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang demokratis, maka harus dilakukan pengembangan hukum positif. Sesuai dengan tata tertib hukum Indonesia, dalam rangka mengembangkan hukum harus sesuai dengan tata tertib hukum Indonesia. Berdasarkan tata tertib hukum Indonesia, maka dalam pengembangan hukum positif Indonesia, maka falsafah negara merupakan sumber materi dan sumber nilai bagi pengembangan hukum. Hal ini berdasarkan TAP nomor 20 MPRS tahun 1966 Yunto TAP nomor 3 MPR 2000. Namun perlu disadari bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional adalah sumber materi dan nilai bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia, nilai Pancasila sebagai sumber materi. Konsekuensinya, hukum di Indonesia harus bersumberkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusi Negara Indonesia, bermakna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi, yakni adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya susunan ketatanegaraan negara yang jelas dan mendasar. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga jelas dan mendasar. Oleh karena itu, semua produk hukum baik tertulis seperti Undang-Undang Dasar, termasuk perubahannya, maupun hukum yang tidak tertulis, dan semua bentuk produk hukum lainnya haruslah sejalan dan sesuai dengan konstitusi. Artinya, tidak boleh ada satu produk hukum yang lahir di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena sifatnya akan menjadi inkonstitusional, yakni tidak sesuai dengan konstitusi. Kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum adalah bahwa semua produk yang lahir di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti Konstitusi Dasar, yakni Undang-Undang Dasar 1945, konvensi, dan semua produk hukum lainnya, baik yang sudah dibentuk maupun yang akan dibentuk, tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, substansi hukum yang dikembangkan di Indonesia tentu saja harus menggambarkan dan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan merupakan
perwujudan aspirasi rakyat Indonesia. Di dalam suatu negara, terdapat suatu dasar fundamental yang merupakan sumber hukum positif yang di dalam ilmu hukum tata negara disebut stat fundamental norm. Dan di Indonesia, yang disebut stat fundamental norm adalah Pancasila. Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai, serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan pengertian inilah, maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai paradigma hukum. Materi dalam produk hukum atau perubahan hukum dapat senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman, iptek, serta perkembangan aspirasi masyarakat. Namun, sebagai sumber nilai, yakni Pancasila harus senantiasa tetap. Menurut Mahfud, stat fundamental norm merupakan pangkal tolak derivasi dari tertib hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Pada pengertian inilah, menurut istilah ilmu hukum disebut bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga reformasi pada dasarnya adalah untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara, yaitu melindungi bangsa dan negara dan seluruh tumpah darah. Negara harus melindungi hak-hak warganya, terutama hak kodrat atau hak asasi, yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, reformasi pada hakikatnya juga adalah untuk mengembalikan negara pada kekuasaan rakyat. Negara Indonesia merupakan sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara. Maka dalam pelaksanaan suatu hukum harus mengembalikan negara pada supremasi hukum yang didasarkan atas kekuasaan yang berada pada rakyat, bukan pada kekuasaan perorangan maupun kelompok. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan perundang-undangan hendaknya mendasarkan pada terwujudnya atas jaminan bahwa dalam suatu negara kekuasaan adalah di tangan rakyat. Penerapan law enforcement hukum pada masa reformasi ini juga harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. Artinya, pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan dalam suatu negara, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, etnis, maupun agama. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan, sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya, para penegak hukum harus terbebas dari praktek KKN. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, Pancasila juga berfungsi sebagai paradigma hukum, terutama dalam kaitannya berbagai macam upaya perubahan hukum, atau Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu pembaharuan hukum, agar hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat. Maka hukum harus senantiasa diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Dan dalam pembaharuan hukum yang terus-menerus tersebut, Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai-nilainya. Selain itu, Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya, Pancasila menentukan dasar
suatu tata hukum yang memberi arah dan makna bagi hukum itu sendiri. Sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila, maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya itu sendiri. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian. Yang pertama, sumber formal hukum, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum. Yang kedua, sumber material hukum, yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau suatu isi, suatu norma hukum. Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Selain sumber yang terkandung dalam Pancasila, reformasi dan pembaharuan hukum juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat, terutama dalam wujud aspirasi-aspirasi yang dikehendakinya. Oleh karena itu, dalam reformasi hukum dewasa ini, selain Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum yang merupakan sumber norma dan sumber nilai, terdapat unsur pokok yang justru tidak kalah pentingnya, yaitu kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, dalam penegakan hak asasi manusia, mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat objektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik, terutama kepentingan kekuatan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara. Oleh karena itu, dasar pijakan kebenaran masyarakat kampus adalah kebenaran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Reformasi yang dimotori oleh mahasiswa di awal reformasi telah melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di bagian konsideran undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai mahasiswa pencetus terjadinya reformasi, mari kita tujukan kepada dunia bahwa kita mampu dalam merealisasikan semua cita-cita dan tujuan dasar dari reformasi. Namun perlu kita sadari bahwasanya kita merupakan mahasiswa sebagai tonggak dari penjunjung tinggi hak asasi manusia, masihlah belum maksimal kinerjanya untuk hal tersebut. Maka dari itu, mulai detik ini, kita sebagai generasi bangsa haruslah benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku kita, dimanapun dan pada siapapun, demi terwujudnya hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.